Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Atul Masuna dari kelas A31. Izinkan saya pada pertemuan kali ini akan memaparkan materi tentang bijaksana bermedia sosial. Jadi, bermedia sosial boleh, tapi harus bijaksana ya. Untuk materinya silahkan simak berikut ini. Selamat menyaksikan. Media sosial adalah salah satu dampak dari perkembangan zaman saat ini, dan kita harus menerima dan melakukan kegiatan media sosial karena sebagai sarana komunikasi juga mempermudah kita dalam menjelajahi dunia. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan media sosial, maka kita akan tertinggal jauh dari yang lain. Tetapi secara Islam kita harus mengetahui apa hukum dari melaksanakan media sosial. Maka dalam pembahasan kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait dengan penggunaan media sosial yang kita ambil judul yaitu bijaksana menggunakan media sosial. Jadi menurut Islam, media sosial bukanlah hal yang diharapkan, tetapi bisa jadi ketika kita melakukan media sosial kita bisa melakukan tindakan yang diharapkan. Jadi bermedia sosial itu boleh, tetapi harus melalui batasan-batasan tertentu yang tidak melanggar aturan agama Islam. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu memahami dulu terkait dengan pengertian bijaksana dalam bermedia sosial. Apa artinya bijaksana dalam bermedia sosial? Ketika kita melakukan media sosial, kita harus mempertimbangkan atau berhati-hati atau berbijaksana dalam melakukan kegiatan tersebut. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu akan menyakiti bahkan atau merugikan orang lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, yaitu menghormati orang lain. Jadi kita juga harus menghormati hak orang lain. Kedua, menggunakan waktu secara efektif. Jadi gunakan media sosial itu menggunakan waktu yang efektif, tidak membuang-buang waktu atau menggunakan waktu tanpa melakukan hal yang positif. Ketiga, menyebarkan hal positif. Jadi sebaiknya ketika kita bermedia sosial, sebarkan kebenaran dan kebaikan. Jangan menyebarkan hal yang negatif karena akan merugikan orang lain. Yang keempat, hindari tindakan yang menyebabkan konflik. Jadi kita jangan sampai menyebar berita-berita hoax yang akhirnya nanti menyebabkan kita menjadi berkonflik dengan pihak-pihak yang dirugikan. Yang kelima, bertanggung jawab atas kegiatan atau tindakan. Jadi apa yang kita sampaikan di media sosial kita harus mempertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akan membahas tentang pengertian dan perkembangan media sosial. Jadi pengertian media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi dan membangun jaringan. Jadi di sini sudah banyak para penemu-penemu atau para ahli yang sudah menciptakan platform-platform tertentu yang kaitannya dengan media sosial. Dan perkembangan saat ini sudah banyak sekali media sosial yang dapat kita gunakan seperti TikTok, Facebook, Instagram yang sering kita dengar saat ini, dan masih banyak lagi media sosial yang ada di dunia ini ya, karena tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia saat ini mengalami perkembangan dalam bidang media sosial. Selanjutnya kita berbicara tentang potensi dan dampak media sosial. Jadi media sosial itu memiliki banyak potensi atau banyak keunggulan untuk manusia, untuk kita, yaitu satu untuk berbisnis, dan yang kedua menghubungkan orang di seluruh dunia. Jadi bukan hanya kita untuk kita pribadi, tetapi kita bisa mencari hal-hal positif dari media sosial. Selanjutnya, dampak apa yang dapat terjadi ketika kita bermedia sosial secara tidak bijak, yaitu ada muncul penyebaran berita palsu, ada bullying, atau bahkan sampai ke masalah ketergantungan terhadap media sosial. Maka
dampak negatif ini harus kita hindari dan harus kita cegah mulai dari saat ini. Agar kita terhindar dari dampak-dampak negatif, ada beberapa prinsip etika penggunaan media sosial dalam Islam. 1. Jujur. Kita harus menyampaikan hal sejujurnya terkait dengan kebenaran. Jangan sampai menyampaikan hal malah yang menyesatkan. Yang kedua, hormat. Artinya kita harus memiliki sikap yang harus kita pegang teguh bahwa kita sebagai manusia harus bertoleransi dan memiliki rasa kasih sayang sama manusia walaupun itu dalam bidang media sosial. Ketiga, prinsip kita adalah kebaikan. Jadi kita menggunakan prinsip media sosial ini adalah untuk menyebarkan kebaikan, membantu orang lain, bahkan untuk menginspirasi orang lain. Karena dalam Islam kita dianjurkan sebagai manusia untuk dapat memperbanyak amal soleh, ya, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang kita akan berbicara tentang larangan dalam penggunaan media sosial. Jadi media sosial ini akan dapat menjadi hal yang dilarang ketika digunakan sebagai satu ghibah atau sebagai sarana untuk bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain sehingga merugikan pihak lain. Yang kedua, untuk memfitnah, menyebarkan fitnah. Dengan menyebarkan fitnah ini maka bisa jadi kegiatan media sosial kita menjadi kegiatan yang diharapkan atau merusak keharmonisan kedamaian dunia. Ketiga yaitu nujum atau ramalan. Nah, di sini terkait dengan hukum Islam kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan nujum atau ramalan yang nantinya akan menyesatkan atau mempengaruhi pemikiran manusia. Jadi hal itu harus dihindari. Terus sebaiknya media sosial digunakan untuk apa? Ya, media sosial menjadi lebih baik jika digunakan atau menjadi wajib digunakan jika kita gunakan 1. Untuk berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat untuk membawa kebaikan. Yang kedua, untuk pendidikan, ya, kita menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan berita-berita yang bermanfaat. Nah, itu menjadi kewajiban kita sebagai pengguna media sosial. Yang ketiga, kesejahteraan. Jadi kita berharap dengan media sosial ini kita bisa membantu orang lain, bisa menebarkan kebaikan dan memperjuangkan keadilan yang tadinya ketika tidak diekspos keadilan itu tidak terwujud, tetapi dengan adanya media sosial keadilan bisa diperjuangkan. Di dalam Al-Quran ada beberapa dasar penggunaan atau diperbolehkannya media sosial, itu yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 104 berbunyi, wala taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi diharapkan ketika kita bermedia sosial sesuai surat Ali Imran itu adalah kita menyebarkan kebaikan dan menyebarkan dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Yang ketiga yaitu surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi diharapkan ketika kita bermedia sosial kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, orang yang mampu menyebarkan kebaikan dan menjadi orang-orang yang lebih sabar. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Etika dan akhlak. Jadi ketika kita menggunakan media sosial kita harus menggunakan etika dan nilai-nilai Islam yang sudah tertuang dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, hikmah. Jadi kita memanfaatkan media sosial dengan bijaksana dengan mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Yang ketiga, ketika kita menggunakan media sosial harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kita berikan kepada
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi dengan Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.